kamu kenal Surya? Memangnya ada apa sama Surya, Fa? Surya. Kamu kenapa? Kenapa kamu jadi nangis begini sih? Surya. Memangnya ada apa antara kamu dan Surya? Kasihan si Eva, Man. Tapi dia nggak berani bilang sama kamu. Dia takut kamu marah dan dia juga takut kalau Surya dipecat. Eva bilang kalau Surya dipecat gara-gara dia, Ana dan Adrian bisa marah sama dia. Karena Surya itu kan temannya mereka berdua, Man. Man, si Ita sama Adi minta ditemenin main kartu tuh sama kamu. Makasih ya. Iya. Fa, kamu tenang aja ya. Pokoknya semua masalah kamu dan Surya akan kita selesaikan, oke? Diminum sayang obatnya. Insya Allah besok kamu sembuh ya. Lagian ada aja lagi banyak kerjaan. Malah sakit. Sekarang emang lagi musim flu sayang. Makanya kamu mesti sering minum vitamin ya. Enggak, Doro. Sebentar ya sayang. Assalamualaikum. Rini, apa kabar? Apa? Eva, kenapa sih kamu takut sama saya? Saya nggak mau cari gara-gara, Man. Saya nggak mau kamu ribut sama Adrian cuma gara-gara masalah saya sama Surya. Saya cuma hanya ingin mengungkapkan perasaan saya. Makanya saya cerita sama Lika, adik kamu. Dan sejauh ini, kelihatannya cuma Lika yang bisa menerima aku, Man. Eva, keluarga saya semuanya sudah menerima kamu. Tapi kenapa kamu merasa... Kamu pikir Ana, mama kamu, mereka menerima aku? Ya tentu saja. Mana mungkin Ana melakukan semua itu, Lika. Lagian kan kita sudah tahu siapa Ana itu sebenarnya. Mas, yang namanya manusia kan kapan aja bisa berubah. Dan apa yang dikatakan Eva,
Sepertinya masuk akal juga. Loh, memangnya Eva cerita apa sama kamu? Eva bilang, Ana ingin menjadi yang terbaik. Dan Ana merasa terganggu dengan kehadiran Eva di rumah. Makanya Ana berusaha menjelek-jelekkan Eva. Supaya dialah yang tetap menjadi mantu kesayangannya Mama. Ya, itu mungkin perasaan Eva saja. Dia lagi jealous. Maklumlah, dia baru jadi mantu kan? Tapi kalau itu memang benar, kasihan ya Mas. Rumah tangga Eva dan Arman bisa terusik kebahagiaannya karena rasa kecemburuan Ana. Dan apa yang dilakukan Ana, pasti Mama membela dia. Karena Mama sangat sayang sama dia, Mas. Saya cuma khawatir kalau semua ini bisa mengganggu kebahagiaan rumah tangga Arman dan Eva. Ya sudahlah, nggak usah terlalu kamu pikirkan ya. Ana, saya antar ya, kan udah malam. Jangan dong sayang, kamu kan lagi sakit. Iya, tapi Cuma ke rumah sakit doang. di mana? Jauh nggak? Nggak deket kok. Kasihan Beno. Ya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Mbak Ana, Gimana keadaan Beno? nggak tahu Mbak, panasnya masih tinggi. Dari tadi belum sadar juga. Mbak tahu dari mana kalau Beno masuk rumah sakit? Dari Rini. Duh, anak satu itu bikin Mbak repot aja. Enggak ngerepotin kok. Beno sudah saya anggap seperti adik sendiri. Empok udah bicara sama dokter? Belum, Mbak. Kalau gitu saya ngomong sama dokter bentar ya. Iya, makasih Mbak. Maaf, Mbak ini siapa ya? Saya kerabat dekat keluarga pasien, Dok. Begini Mbak, dari hasil pemeriksaan kami, ternyata Beno menderita demam berdarah. Demam berdarah. Ya, kondisinya sudah cukup parah karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Kita doakan saja supaya Beno cepat siuman. Setelah siuman, baru kami bisa menentukan langkah pengobatan selanjutnya. Assalamualaikum. Katanya kamu sakit, bukannya istirahat. Kalian? Sebenarnya saya juga bisa nemenin kamu. Saya jadi nggak enak, soalnya nih saya suami nggak punya tanggung jawab, nggak bisa jagain kamu. Kok malah ke Arman sih repot-repot nemenin kamu? Kan Eva tahu kamu lagi sakit nggak enak badan. Aneh. Kok aneh? Ya aneh aja. Justru saya terharu. Artinya Eva sayang sama saya. Bagus, bagus. Om kan dulu pernah bilang kalau Arman sama Adrian pernah selek gara-gara Ana. Iya. Adrian pernah cemburu. Dan menuduh Arman ada main sama Ana. Pasti sekarang si Adrian kesel banget tuh sama Ana. Karena semalam Ana pulang sama Arman. Udah dulu ya Om ya. Arman udah manggil. Iya. Dah. Eva, cepet dong mandinya. Iya, sebentar lagi ya, Man. Ya sudah, saya tunggu ya di ruang makan. Iya, Man. Sebentar lagi, hari ini Surya akan dipecat. Pagi, Mbak. Pagi. Ini kue bolunya. Kemarin kurang kan minta ditambahin? Sekarang saya bawa 50 buah. Oh, seperti yang kemarin. Itu banyak yang minta loh. Ternyata bener apa kata Jimmy. Rini jualan kue. Saya permisi dulu ya, Mbak. Ya, sama-sama. Hey, kamu lagi ngapain? Kamu, Vel. Dari tadi aku nungguin kamu loh. Katanya pengen ngerjain PR bareng. Kok malah nyempil di sini sih? Ayo ngapain? Enggak. Ini aku cuma pengen beli kue bolu. Kue bolu? Yap. Aku soal lapar banget nih. Kamu mau? Amit-amit ya.
Aku tuh ogah makan kue bolu bikinan cewek ganjen itu. Cewek ganjen. Iya, emang kamu nggak tahu ya? Kalau si Rini itu tukang jualan kue. Kue di kantin ini itu bikinan dia. Cewek yang kecantikan sama kamu itu loh, Tok. Mau kemana? Mau jenguk Beno ke rumah sakit. Tapi janji ya kalau ada apa-apa telepon saya. Jangan telepon yang lain. Saya kan udah jelasin. Semalam bukan saya minta Kak Arman nyusul, tapi... Iya, saya ngerti. Ya udah, saya pergi ya. Kamu nggak ke kantor hari ini? Enak badan. Ya udah, assalamualaikum. Jangan lupa minum obatnya ya. Surya harus dipecat hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Sebentar lagi Arman ada meeting. Masih ada waktu. Ternyata cuma gue doang yang belum tahu kalau Rini itu tukang jualan kue. Si Vel aja udah tahu. Anak-anak di sekolah ini pasti semua udah tahu kalau Rini itu jualan kue. Kalau mereka tahu gue naksir ini, gengsi dong. Masa gue naksir tukang jualan kue? Sebenarnya gue suka sama Rini. Tapi pasaranku bisa turun kalau seandainya gue ketahuan pacaran sama Rini. Gimana ya? Dito. Kamu kok ngelamun sih? Enggak. Nih, aku udah selesaiin PR-nya. Kamu mah enak, tinggal nyalin doang. Sekarang salin deh, buruan, oke? Udah selesai? Udah. Nih, kerjain. Oke. Makasih ya. Ya. Sebenarnya gue suka sama Rini. Tapi pasaranku bisa turun kalau seandainya gue ketahuan pacaran sama Rini. Gimana ya? Hey. Yap. Kenapa kok belum dikerjain sih? Buruan. Iya. 10 menit lagi kita mesti masuk. Ya. Aku temenin deh. Sayang, yang mana nih? Ya ampun, ini sampai belakang sini. Dari sini sampai sini? Iya. Pak Surya dipanggil Mbak Eva ke ruang meeting. Kamu panggil saya? Ada yang harus saya bicarakan. Soal apa ya? Eva? Loh, Eva kok begini? Eva? Ada katanya mau bicara. Eva, Masya Allah. Eva, aduh, lepaskan Eva. Aduh, Eva. Tolong! Surya! Ajar, Man. Biarkan saya jelaskan dulu, Man. Ini salah paham, Man. Nggak perlu dijelaskan. Sekarang kamu pergi. Dan sekarang juga saya pecat kamu. Pergi! Man. Pergi, saya bilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ana, Gimana keadaan Beno? masih belum siuman, Mbak. Kenapa nasib saya sejelek ini? Apa dosa saya, Mbak? Suami saya di penjara.
Sekarang anak saya sekarat. Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Kalau nggak ada Mbak, entah bagaimana caranya saya menghadapi semua ini. Pok, makan dulu ya. Ini saya bawain makanan. Makasih banyak ya Mbak. Kalau ada apa-apa telepon saya. Saya mau bagi-bagi nasi bungkus dulu. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Mbak. Makasih ya Mbak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dipecat sama Kak Arman? Yoha, lo mesti hati-hatian sama si Eva. Perempuan itu senting, berbahaya. Tapi untuk apa Eva melakukan semua ini? Nggak tahu lah, Yan. Mungkin dia merasa terancam karena gue tahu masa lalunya, Yan. Padahal gue ini nggak punya niat jahat lo sama dia. Gue nggak mau bikin hubungan lo sama Arman jadi berantakan, Yan. Lo nggak perlu pikirin gue rela kok dipecat, Yan. Gue datang kemari cuma pengen kasih tahu sama lo supaya lo hati-hati sama si Eva itu. Lo masih percaya kan sama gue? Gue nggak mungkin lakuin itu semua, Yan. Assalamualaikum. Mbak Ana. Beno, kamu udah sembuh? Maaf, belum sempat kasih kabar. Saya... Gak apa-apa. Permisi. Rini? Ini apa kabar? Baik, Kak. Gimana keadaan kamu? Udah baik kan? Tapi masih harus dirawat, Rin. Belum boleh pulang. Gak apa-apa, yang penting kan masa krisisnya udah lewat. Syukur deh kalau gitu. Saya nggak bisa lama-lama ya. Soalnya ada kerjaan. Kerjaan apa? Menaikkan posisi Eva? Ya. Kak, Eva ini kan sekarang posisinya sudah cukup bagus. Dia sebagai sekretaris. Sebagai sekretaris direksi. Sekretaris kamu, Kak. Maksud saya begini. Saya ingin memindahkan Eva ke bagian yang lain. Supaya dia bisa menunjukkan kemampuannya. Dia bukan hanya sebagai sekretaris saja. Iya, Kak. Tapi... Ya. Kamu kan tahu. Gosip mengenai Eva di kantor. Dia sangat tersiksa sekali. Dan saya kasihan melihatnya. Tolonglah. Kasih peluang untuk menunjukkan kemampuannya supaya dia tidak dilecehkan sama karyawan yang lainnya. Kak, Eva itu istri kamu. Kamu akan lakukan apa saja untuk dia. Dan kamu bisa. Tapi satu hal yang jangan kamu lupa. Kamu harus bisa membedakan mana pekerjaan dan mana urusan pribadi. Maksud kamu apa? Betul kan apa kata saya, Man? Pasti Adrian juga meremehkan dan meragukan kemampuan saya. Dia pasti kemakan sama gosip murahan itu tentang saya. Pasti dia mikir saya itu cuma sekretaris bodoh. Sekretaris yang cuma menarik perhatian bosnya gara-gara dengan cara... Itu nggak benar dong. Nggak benar. Di rumah ini saya udah dianggap nggak layak jadi istri kamu. Sekarang di kantor, saya diremahin sama semua orang. Saya janji, mulai besok, tidak ada orang lagi yang meremehkan kamu lagi. Besok? Ya, dengan atau tanpa persetujuan Adrian, saya berhak untuk menempatkan kamu di posisi yang lain. Dan kamu harus bisa menunjukkan kemampuan kamu. Ya. Saya percaya dan saya yakin kamu bisa menjalankan tugas kamu sebagai marketing manager. Marketing manager? Ya. Tapi nanti kalau Adrian... Soal Adrian, biar saya yang ngurus. Dan besok kamu harus menjalankan tugas kamu. Ya. Semua kan ada hikmahnya. Gak usah dilepas. Bukan masjid, gak usah dilepas ya. Nggak apa-apa, nanti lantainya kotor, Bu. Gak usah, bukan masjid. Neng Ananya belum pulang, tapi sebentar lagi pasti pulang. Ibu-ibu mau minum apa? Panas. Apa saja. Silakan Bu, di sana.
Umi. Siapa tamu-tamu itu? Tamunya Neng Ana. Iya, saya tahu itu tamunya Ana. Maksud saya, buat apa mereka kesini? Mau ngapain? Rapat. Ya, mau rapat. Rapat? Aduh. Rapat apa? Rapat yayasannya Neng Ana. Aduh, nggak tahu deh Umi, nggak tahu deh. Pokoknya tiap minggu ibu-ibu itu kesini buat rapat. Umi permisi buat minuman dulu ya. Kasihan pada kehausan. Ya. Dari mana aja kamu? Ya kerja, Sen. Jam segini baru pulang. Lembur. Lembur? Barusan aku telepon ke kantor kamu, katanya kamu udah pulang dari tadi siang. Kamu ngapain sih pakai telepon ke kantor segala, Sin? Kamu jadi mata-mata ya? Mata-matain kamu? Aduh, jangan GR deh, Sur. Ngapain juga aku mata-matain kamu? Aku telepon kamu tuh karena ada perlu. Ada perlu apa? Besok Om dan Tante mau kesini dan mau nginep di sini. Jadi kamu mesti siapin kamar buat mereka. Weh? Kenapa mesti saya, Sin? Saya kan besok mesti kerja, kenapa enggak kamu aja? Karena itu adalah tanggung jawab kamu. Segala pekerjaan di rumah ini adalah tanggung jawab kamu. Kamu harus ingat itu. Ingat, Sur, perjanjian kita. Dan jangan lupa, besok pagi kamar tamu harus sudah siap. Oke? Dek, omnya siapa? Tantenya tante siapa? Kenapa mesti saya juga sih? Mama sih bisa mengerti, Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, ini dia orangnya, baru diomongin. Maaf, saya... An, saya udah ngomong sama Mama. Gimana rapatnya? Udah. Saya mau minta maaf, Ma. Saya rapat di rumah ini. Insya Allah nanti kalau gedungnya sudah selesai, kita rapat di gedung yayasan, Ma. Enggak di sini. Maaf ya. Enggak apa-apa kok. Rumah ini kan rumah kamu juga, An. Enggak usah sungkan. Makasih, Ma. Permisi dulu, Ma. An? Mah. Kalau saya lihat ya, koleksi kristal Mama bagus-bagus ya. Iya. Tapi sayang deh, kurang terawat. Sayang loh, Ma, kalau nggak dirawat. Setahu saya, kalau kristal semahal itu, mesti ada perawatan khusus ya, Ma. Mama kadang-kadang nggak punya waktu. Jadi ya pembantu saja yang membersihkan. Kebetulan saya punya teman yang punya usaha kristal. Kalau Mama mau, saya bisa minta teman saya buat bersihin kristal Mama. Boleh. Gawat. Kalau Om dan tantenya si Sinta nginap di sini, bisa-bisa kerja gua makin banyak di rumah ini. Gua mesti ngurus tamu-tamu itu. Kalau gua sakit, gua nggak perlu ngeladenin tamu-tamu. Besok biar saya aja nganter kristal Mama ke tempat toko teman saya. Nanti pasti Mama akan lihat perbedaannya. Boleh. Tuh, kristal Mama banyak ya. Ada apa, Ma? Kayaknya kristal Mama ada yang hilang. Yang mana yang hilang, Ma? Ini kristal Mama. Biasa sepasang-sepasang. Umi, Nur, Suti. Ya, Bu. Ya, Bu. Siapa hari ini yang membereskan pajangan saya? Nggak tahu. Nggak taunya. Mana Suti? Lagi nyuci piringnya. Kan biasanya kamu yang beres-beres di ruang tamu. Tapi hari ini saya nggak ngeberesin pajangannya.
Kan biasanya seminggu sekali. Ah, sudah. Kalian kan tahu, kristal saya itu selalu berpasangan. Ini yang hijau kemana? Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Harus ketemu. Mana mungkin sih mereka mau curi pajangan kristal Mama? Kalau mereka emang mau nyuri, kenapa nggak sekalian aja ambil yang berharga? Kayak perhiasan Mama, uang Mama. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Iya ya. Siapa yang mau curi kristal Mama? Setahu saya sih, hari ini nggak ada yang datang ke sini, Mah. Selain tamu-tamunya Ana. Nggak mungkin, Ma. Mereka itu pekerja sosial, mereka nggak mungkin mencuri. Biarpun mereka pekerja sosial, bukan berarti mereka nggak perlu uang, kan? Astagfirullahaladzim. Eva, kamu juga menuduh teman-teman saya? Saya nggak nuduh, An. Habis siapa lagi? Setahu saya sih nggak ada yang datang ke sini selain teman-teman kamu. Betul loh, An. Mama tidak bermaksud untuk menuduh. Tapi... Maaf ya, An. Kalau boleh saya menilai ibu-ibu pekerja sosial kamu itu. Kelihatannya mereka berasal dari kelas bawah ya? Maksudnya? Maksud saya, kelas ekonomi menengah ke bawah. An, mereka butuh uang. Mereka punya alasan yang kuat untuk nyuri barang Mama. Saya... Ya habis siapa lagi kalau bukan mereka? Pembantu-pembantu di sini nggak mungkin lah ngambil pajangan Mama. Buat apa? Mendingan mereka ambil yang lain seperti perhiasan, uang. Ya, dan Mama juga sudah geledah kamar mereka. Kamarnya Umi, Nur, Suti. Barang Mama tidak ada, An. Kamu tahu sendiri, kristal Mama itu kan mahal. Jadi jelas bukan mereka pencurinya loh, An. Teman-teman saya memang orang nggak punya, tapi bukan berarti mereka pencuri. Sudahlah, Mama hanya berharap, tolong kamu tanya teman-teman kamu. Tanya baik-baik kan bisa. Mama akan maafkan kalau mereka hilaf. Asal dikembalikan barang Mama. Karena kristal itu kan Papa almarhum beli dari Ceko, An. Ya. An, kamu kok malah bela teman-teman kamu sih? Bukannya bela Mama. Ada apa lagi sih, Pak? Ana nuduh saya nyuri kristal Mama. Apa? Ana menuduh kamu? Mentang-mentang saya orang baru di rumah ini, mungkin dia pikir saya tuh orang miskin kali ya. Makanya dia nuduh saya nyuri. Mungkin ini salah paham. Ana nggak mungkin menuduh seperti itu. Kamu nggak percaya sama saya? Ya udah, saya akan bicara sama Ana. Man, tunggu Man. Nanti kalau Ana pikir saya tukang ngadu, Masalah ini harus diselesaikan. Kalau benar Ana menuduh kamu seperti itu, saya harus bicara. Ana mana? Lagi sholat? Eva bilang bahwa Ana menuduh dia mencuri kristalnya Mama. Ana menuduh Eva? Gak mungkin. Saya ingin bicara sama Ana untuk meluruskan persoalan ini. Kak, kamu kan tahu istri kamu tuh orangnya sensitif. Kamu menyalahkan Eva? Oh, bukan saya menyalahkan Eva, tapi... Kalau kamu tahu istri saya sensitif, seharusnya kamu dan istri kamu menjaga perasaan Eva. Nanti kita ngomong bertiga sama Ana. Ana lagi sholat. Semua kan ada hikmahnya. Sur! Sur! Bangun dong, Sur!
Kemarin kan aku nyuruh kamu siapin kamar tamu. Ayo dong, Sur, bangun, beresin kamar tamu. Saya masih sakit, Sin. Aduh, sakit apa lagi sih? Masih diare, moncrot terus. Kamu tuh doyan banget sakit sih. Siapa sih yang pengen sakit? Kamu mau sakit? Gantiin saya sakit di sini. Yuk, buruan. Jadi orang kok nggak punya perasaan sih? Saya percaya, Ana. Justru Eva yang menuduh teman-teman saya. Teman-teman saya memang orang nggak punya, tapi bukan berarti mereka pencurian. Saya ngerti. Udahlah. Yang paling penting, kamu harus hindari salah paham dengan Eva. Eva tuh sangat sensitif. Masalah pembangunan yayasan saya pasti akan percepat. Supaya kalau kamu mau ada pertemuan, gak usah ngundang mereka ke rumah. Apa kamu juga curiga sama teman-teman saya? Saya bukan curiga, Ana. Tapi saya cuman gak mau kejadian itu terulang lagi. Saya berangkat dulu. Rencana kamu hari ini apa? Seperti biasa, Yan. Hari Kamis, bagi-bagi sumbangan nasi bungkus. Ya udah, kamu jangan capek-capek ya. Saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waduh, gemetar. Waduh, Bapak pasti lupa sama nasihat saya, Pak. Nasihat apa, Dok? Aduh, Bapak ini harus makan dan minum yang teratur, Pak. Juga istirahat yang cukup. Kamu sih bukannya banyak istirahat. Ini udah cepet-cepet mau masuk kantor. Makanya sakit kamu tuh nggak sembuh-sembuh. Justru Bapak ini, Bu, tidak boleh kerja terlalu berat, Bu. Diam di rumah lebih baik. Ingat loh, Bu, penyakit Bapak ini disebabkan oleh stres. Emang apa hubungannya stres sama penyakit diare? Aduh, Ibu. Justru hubungannya sangat erat, Bu. Itu seperti adik dengan kakak, Bu. Sistem pencernaan itu, Bu, bisa terganggu kalau pikirannya stres, Bu. Bu, kalau perlu ini Bapak itu dibawa berlibur, Bu. Karena jadi pikirannya nggak stres lagi, Bu. Kalau tidak, Bu, waduh, berbahaya, Bu. Ini penyakit bisa menjadi penyakit kambuhan, Bu. Waduh, tuh kan, Bu. Waduh. Waduh, Bu. Wah, Bu. Oke, pagi ini rapat saya tutup. Tunggu. Sebelum rapat ini ditutup, saya ingin mengumumkan ada peralihan jabatan. Untuk Saudara Eva, saya akan pindahkan ke posisi marketing. Persisnya posisinya di manajer marketing. Saya berharap seluruh staf marketing bisa bekerja sama dengan Ibu Eva. Eva, nih. Ini ruangan kamu. Gimana? Hah? Suka? Man, tapi... Pak, sekarang kamu punya kesempatan dan peluang untuk menunjukkan kemampuan kamu, bahkan prestasi kamu. Sekarang, kamu menjadi seorang pemimpin. Makasih, Man. Eva, sekarang gosip mengenai kamu di kantor ini sudah hilang. Dan kamu harus membuat semua karyawan kagum akan prestasi kamu, ya? Saya janji, Man. Saya nggak akan ngecewain kamu. Saya akan tunjukin sama mereka. Dan semua mereka yang melecehkan saya. Kalau saya punya kemampuan. Bagus. Selamat bekerja, ya? Ya. Sini, Bu. Ya. Mas,
Hari ini Eva diangkat menjadi marketing manager. Baru jadi marketing manager saja kamu kok heboh begitu. Ingat Vina, rencana kita masih panjang. Eva harus jadi pemilik perusahaan. Eva harus mengambil alih perusahaan dan semua aset milik Ratna. Iya, Mas. Tapi paling tidak, ini kan sudah merupakan langkah awal buat Eva. Dengan posisi barunya Eva ini, kan dia akan lebih leluasa bergerak, Mas. Dan itu artinya kita sebentar lagi akan mencapai tujuan kita. Ya kan? Jangan cepat puas dulu, Vina. Kita harus atur waktu untuk bertemu dengan Eva dan membicarakan langkah selanjutnya. Oke? Ya. Santi? Iya, Bu. Nanti tolong bilangin sama Dewi ya. Suruh rapiin meja bekasnya Surya. Merapikan mejanya Surya, Bu? Iya, Surya kan udah nggak kerja lagi di sini. Tapi masih banyak barang yang ketinggalan. Dan mejanya akan dipakai sama staff lain. Jadi kamu tolong bilang sama Dewi rapikan sisa barangnya Surya. Dan taruh di ruang kerja baru saya. Baik, Bu. Oke. Cuma mau punya pembantu. Nggak bakal repot gini gue. Surya sakit tuh ngerepotin banget sih. Sin. Iya. Sinta. Aduh, ada apa lagi sih, Sur? Aku tuh lagi repot ngeberesin kamar, ngegantiin tugas kamu. Puas? Haus. Saya kepengen jus tomat, sayang. Bikin dong. Orang sakit diare itu nggak bagus minum jus tomat. Kalau jus mangga gimana? Surya, suamiku, kalau orang sakit itu harus banyak-banyak minum air putih. Sin, tunggu dulu. Apalagi sih, Sur? Aku tuh lagi repot. Belum lagi sebentar lagi aku harus jemput Om sama Tante ke bandara. Saya lapar. Tadi kan baru makan roti. Baru sejam yang lalu, masa udah lapar lagi sih? Kamu tuh sebenarnya sakit atau kelaparan? Namanya juga orang diare, Sin. Apa yang masuk pasti keluar lagi. Apalagi kalau cuma roti, cuma numpang lewat saja di perut saya, Sin. Please, sayang, bikinin saya roti bakar ya. Ingat pesan dokter, Sin. Saya ini harus makan teratur dan saya... Iya. Yes! Kalau perlu, gua diare aja seumur hidup. Biar kerasa dirawat sama istri. Permisi, Ibu. Sudah lapar, Bu? Udah. Bentar ya, Man. Oke. Yuk. Ya. Bu, barang-barangnya mau taruh di mana? Taruh aja di meja saya. Eva, apa ini? Enggak, itu barang-barangnya Surya. Masih ketinggalan di meja kerjanya. Yuk. Yuk. Saya bantuin ya. Astaga. Kenapa, Eva? Coba aku lihat. Astagfirullah.